Pemirsa, istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, meminta agar kasus kematian suaminya diusut hingga tuntas. Istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, meminta agar penangkapan kasus hukum kepada para tersangka pembunuh suaminya diusut tuntas serta tidak ada unsur rekayasa atau intervensi. Elma menyampaikan permohonan tersebut saat dikunjungi oleh Kompolnas di kediamannya. Istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, mengaku sedikit lega setelah mendengar penjelasan langsung bahwa proses hukum berjalan transparan dan profesional. Elma meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya serta menyampaikan harapannya agar kepolisian memberikan jaminan masa depan bagi dirinya dan anak-anaknya. Semuanya dituntaskan sama nggak yang berlanjut saja. Terima kasih semua. Tadi sempat minta apa katanya soal jaminan? Minta hak dan kewajiban. Minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya. Seperti diketahui, polisi telah menahan 3 tersangka dan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada 2 tersangka. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, 1 minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Aryan Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Polisi hingga kini belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. Satu minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik, apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri? Polisi hingga kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Namun setelah 1 minggu belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban. Polisi selidiki setiap detil barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sementara itu, pakar mikroekspresi Kirdi Putra mengungkapkan korban tidak mungkin bunuh diri karena tidak mungkin kondisi seseorang yang melakukan bunuh diri akan terlihat sangat tertata rapi saat ditemukan. Orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya atau misalnya malu atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapi di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Sebelumnya diketahui Arya Daru Pangayunan pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi belum menginformasi apakah kasus TPPO yang ditangani memiliki keterkaitan dengan kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pihak keluarga Arya membeberkan sejumlah hal mencurigakan aktivitas Arya sebelum ditemukan tewas dengan wajah terlakban. Salah satunya terkait persiapan almarhum yang akan bertugas ke Finlandia. Nah, apa saja hal yang mencurigakan yang dianggap oleh keluarga korban? Yang pertama, korban sempat berbelanja pakaian, lalu korban hilang kontak
saat di taksi. Lalu apalagi hal yang mencurigakan yang dianggap oleh keluarga korban? Kita lihat berikutnya. Ya, sebelum tidur Arya memiliki kebiasaan video call dengan kedua anaknya. Namun pada malam itu Arya tidak menghubungi istri dan anaknya. Nah, korban menjual kendaraan dan juga korban memboyong anak dan juga istri. Lalu berikutnya, apa saja hal yang mencurigakan? Kita lihat berikutnya. Baik, ini merupakan hal-hal yang dianggap mencurigakan oleh keluarga korban. Kita lihat bahwa, ya, berikutnya kita masih menunggu hal-hal yang dianggap mencurigakan oleh keluarga korban. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta 8 Juli lalu. Nah, terkait hal itu dirinya mendorong pihak terkait segera mengusut tuntas kasus tersebut. Cukup janggal, apalagi kalau ada ahli yang mengatakan bahwa itu bunuh diri, ya, bunuh diri. Sepertinya susah karena sebelum meninggal almarhum itu pernah belanja perlengkapan untuk persiapan menjabat di tempat lain. Apa mungkin logikanya kemudian menjadi persiapan untuk bunuh diri? Dan itu menjadi tanda tanya besar yang harus dipecahkan. Satu-satunya sekarang harapannya adalah di penyidik polisi, ya, mendorong pihak manapun untuk segera. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Salah satu tersangka kematian Brigadir Nur Hadi, Misri Puspita, mengajukan justice collaborator ke LPSK. Pengajuan ini diharapkan bisa mengungkap siapa pelaku utama yang menganiaya Brigadir Nur Hadi hingga tewas. Salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi, Misri Puspita, mengajukan justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pengajuan dilakukan melalui kuasa hukumnya. Misri Puspita ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang atasan Nur Hadi, Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Saat kejadian, Misri Puspita berada di lokasi kejadian di sebuah villa di Gili Trawangan. Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Nah, harapannya sih dengan JC ini bisa mengungkap suatu kasus ya dengan lebih jauh, terus bisa mengungkap pelaku utamanya seperti itu. Nah, di sisi lain JC ini selain karena dia terlibat pasti punya informasi penting gitu ya karena dia yang mengetahui semuanya bagian dari kejahatan tersebut. Yang pasti kami koordinasi dulu dengan kuasa hukumnya